Gue sampai berdebat sama istri, kayak istri tuh sempat ngomong manusia nggak bisa berubah. Sampai saat ini pun gue masih berkomitmen manusia bisa berubah. Tapi skalanya 10:1. Suka nggak suka, budaya kepemimpinan juga harus berubah. Oke, hello guys, welcome back di Drip Talks. Kali ini kita kedatangan tamu dari expertise di dunia F&B. Expertise tuh. Nah, ini dia Pak Jeffrey Budi Mardianto, tapi gue biasa panggil dia Pak Jeff. Panjang ya. Welcome Pak Jeff, thank you Hai, banget Bon. udah bisa nyempetin waktunya hadir di Drip Talks kali ini. Thank you. Guys, kali ini kita akan ngebahas specialty tentang F&B. Ya. Karena Pak Jeffrey ini sebenarnya expertise-nya tuh kebanyakan di management skills, terus operational, sebenarnya nggak sih Pak? Ya, ya. Yes, jadi ini yang akan nanti kita bahas tentang F&B bisnisnya, Oke. sama dari background Pak Jeffrey itu sendiri. Oke, jadi ini gue bikinin minuman dulu buat Pak Jeffrey. Boleh. Yang gue tahu sekarang Pak Jeffrey ini kan udah mulai kayak menata pola hidupnya itu udah lebih sehat ya. Bener gak sih? Amin. Oke, ini gue bikin minuman yang something fresh, refreshing, tropical. Nah, oke, ini yang gue tahu Pak Jeffrey kan memang mengurangi gula ya, Iya. manis. Tapi you don't have to be worry. Ini semua fresh. Tapi mocktail juga lumayan berkembang lah ya sekarang ini Iya, ya. pastinya Pak. Kayak Mocktail berkembang. Gen Z itu survei-survei di luar yang konsum alkoholnya reduce banget, signifikan. Iya, karena beberapa market insight itu juga bilang kalau tren orang minum alkohol tuh sekarang udah mulai turun. Iya. Pertama kan mulai dari low ABV. Benar. Kemudian sekarang udah trennya kayak alkoholnya berkurang. Iya. Jadi bahkan kalau di Thailand Pak, itu Jauh nih ya. mulai tren apa? Nge-club di coffee. Di coffee shop, nge-club di coffee shop di pagi hari. Nah, aku pernah lihat tuh seliweran di sosmed tuh. Pagi-pagi udah nge-DJ ya. Iya. Itu di Thailand udah jadi bilangnya itu coffee club. Jadi mereka ada sebulan sekali bahkan udah rutin di beberapa tempat itu. Iya. Udah ngejalanin itu. Joget sambil sober gitu. Alright, here we go Pak Jeffrey. This is tropical gummy. Tropical gummy. Lucu ya, gue bikin lucu. Karena gue dapet yang bintang. Lo mau dapet yang mana? Gak pada gue ini aja. Oke, so ini kalau menurut gue ini well match buat Pak Jeffrey. This is a wellness drink for you. Since kayak Pak Jeffrey ini kan lagi Berusaha sehat. berusaha sehat ya. Oke, so tadi balik lagi rules-nya adalah gue kasih pertanyaan. Gue daus. Pak Jeffrey Oke. sips and then tell the story. Oke, lu mau nanya apa? Pak Jeffrey mengawali dari daily worker di Grand Hyatt ya, Grand Hyatt Hotel Jakarta. Apa pengalaman Bapak yang paling berkesan saat itu sehingga mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak saat ini? Ada pengaruh atau justru gaya kepemimpinannya muncul setelah? Dari experience yang paling berkenan dulu, minum dulu Pak. Sebelum nangis cerita masa lalu gue minum dulu. Gue juga minum nih. Coba. Pagi cocok banget nih. Sesuai ekspektasi gue. Sempat mesen sebelumnya. Pengalaman ya. Masa lalu yang pasti sih sedih yang pertama sih ya. Ya. Sedih, oke. Sedih, lapar, sengsara, Dengerin dulu udah jadi dewe capek, tuh, wah gila pasti. sih. Sedih, lapar, capek. Bisa dibilang nggak ada enaknya ya Gak ada sebenarnya. enaknya. Karena apalagi bicara masalah kayak dewe dulu kan, daily worker kayak ya lu dianggap ada nggak ada ya. Apalagi kerjaan juga. Ada nggak ada setan dong. Iya, tiap hari tuh kayak cuma nyuci gelas, gitu, molesin gelas sampai bengong mikir, kok gue harus sekolah ya buat ngerjain ginian dong.
benar. Nah, ada hal-hal itu yang ada gue pikir. Nah, di situ gue mulai ngelihat kepemimpinan itu sebenarnya dari satu hal yang amat sangat basic kali ya. Gue ngelihat pemimpin tuh pakai jas. Terus gue ngeliat pemimpin tuh kayak pede banget, terus kayak ngomong tuh komunikasinya lantang gitu ya. Dia kayak apa yang dia omongin tuh kayak firm banget. Di situ gue ngeliat sosok-sosok pemimpin tuh di hotel tuh kayak mereka tuh nge-decide sesuatu, decision maker gitu. Gue lihat juga mereka bisa dikatakan ketika mereka mimpin briefing tuh kayak apa yang diomongin tuh benar kayak terstruktur banget gitu. Nah, di situ gue belajar emang yang gue lihat tuh kepemimpinan di versi paling basic ya. Which sebenarnya gue lumayan telat mulai kerja. Kayak gue mulai kerja tuh di usia 22 ya. Jadi hidup kebanyakan. Itu jadi dewe umur 22? 22 telat banget. Kenapa telat? Main. Main, oke. Iya. Ya laki-laki ya. Iya. Baru sadar gitu ternyata harus nyari duit. Oke, and then jadi itu Pak? Di situ akhirnya gue baru belajar kalau kepemimpinan tuh emang pertama ya casingnya juga lo harus firm ya, lo harus pakai baju, bukan berarti harus mahal ya, harus pakai baju yang benar-benar rapi, well groomed. Terus gue lihat juga mereka punya rambut rapi-rapi, makanya gue decide better gue botak gitu. Oh jadi ini ceritanya dari lu nggak pernah jadi nggak tumbuh. nyisir ya. Wow, oke. Tadi gue jadi, padahal dia bilang sebelum sedih-sedih ya kan, nyata benar sedih. Sedih lah, gila lo jadi dewe gitu. Oke, and then pertanyaan kedua. Tantangan terbesar saat ngebangun sebuah konsep F&B dari nol, ya kan? Apa sih tantangan terbesarnya waktu Pak Jeffrey itu kan ini, kalau kita lihat dari historinya ya, Pak Jeffrey itu kan ya banyak develop beberapa company besar, brand besar juga gitu ya. Tantangan membangun konsep F&B dari nol itu apa sih Pak? Dan gimana cara ngatasinnya? Gila ya, baru buat mulai udah berat banget. Minum dulu Pak, biar nggak berat. Gila. Makanya gue siapin minuman biar nggak berat, jadi ngomongnya lebih santai. Nggak juga ya? Tantangan ya. Kalau gue bisa bilang sih yang paling gampang tuh gue baru sadar juga ternyata dari tahun 2003, 2004 gitu ternyata gue udah mulai di project ya. Gue masih kuliah tuh. Iya. Baru lulus 2006. Baru lulus, 2006. Ya. 2006 baru lulus. Gue tuh udah mulai di project saat itu bikin biliar. Biliar. Ya, bikin biliar di Senen waktu itu di Bungur. Nah, sepanjang perjalanan ini akhirnya gue bisa ngelihat sekarang tuh tantangan paling besar tuh buat para investor atau buat para founder itu sebenarnya why sama what ya. Why and what? Iya. Purpose lu, tujuan lu tuh bikin brand ini tuh sebenarnya apaan? Lu mau keren-kerenan kah? Lu mau return investment cepet, ya, cuannya tinggi, ya, volume cepet, terus lu mau kayak bikin satu produk tuh yang bener-bener bermakna, atau lu pengen bikin satu brand tuh bener-bener sustain ya. Nah sebenarnya dari situ itu udah stage awal yang si founder atau si investor ini punya ya. Setelah itu baru deh ngomongin cost investasi, karena tiap why what tadi tuh punya cost investasi masing-masing ya. Kayak misalnya gue pengen punya satu brand yang benar-benar punya makna, punya arti buat masyarakat, buat community. Itu udah pasti cost investasinya nggak kecil tuh. Betul. Karena lu harus bener-bener panjang. Gue merasakan itu. Iya. Lu bener-bener panjang. Tapi kalau lu pengen kayak bikin brand keren aja, wah, lu kumpulin aja deh berapa artis sama berapa influencer keren langsung tuh brand lu. Tapi masalahnya sustain atau enggak. Nah, sustain ini memang selalu jadi sebuah permasalahan karena apa? Ngomongin masalah return investment-nya yang lama. Terus ngedevelop branding sustain ini juga nggak gampang ya. Setiap hal kecil harus lu kulik ya buat sustainability bisnis ini bisa lebih panjang. Jadi kayak buat gua sih ngembangin sebuah bisnis ya memang kuncinya sih itu ya. Kalau kayak keren ya banyak kayak pelajaran tuh dia punya brand bagus, dia punya marketing strateginya oke, PR-nya keren-keren, cara ngobrolin tuh brand baru tuh keluar. Entah melalui digital platform atau offline platform tuh emang udah keren banget ya. Tapi dia nggak bisa sustain karena itu tadi why
sama what-nya gue bikin brand ini tuh apaan gitu. Nah itu yang akhirnya buat gue sih sampai saat ini pun gue masih berpegang teguh, yaitu kunci utama sih sebelum orang bangun sebuah bisnis F&B ya. Great, wow, oke. Why and what, and then following cost investment. Iya, karena masalahnya tuh sekarang tuh intinya tuh bagaimana lu sanggup mencocokkan ya, lu sanggup bikin sebuah konektivitas antara brand, manusia, sama bisnis. Nah ini supaya connect tiga-tiganya itu gimana? Nah itu aja yang jadi kunci utama sebenarnya. Dan jadi tantangan yang sampai saat ini semua orang mikir brand bagus aja cukup, ya nggak juga lah. Brand bagus, orang yang nggak oke, bisnisnya nggak akan berkembang. Gitu. That's why, makanya lu concern banget di people development ya. Manusia tuh kayaknya, aduh, ilmu yang nggak habis-habis. Betul banget. Oke, great. Thank you Pak Jeff. And then, balik lagi ya Pak. Ini gue belum minum dulu udah segitu. Gue aus, ini menandakan gue aus sama gue deg-degan sebenarnya. Relax, oke. Gue yang minum nih sekarang nih kan. Oke Pak Jeff, lanjut. Nah, dulu nih waktu di Pothead sama di Vinplus, kan gue tuh dengar Pak Jeff tuh banyak bawa terobosan baru. Itu brand besar loh saat itu tuh. Wah, tahun berapa ya itu si Potato Dari Head? 2009 ya, gue inget banget itu. 2014 baru Vin ya. Heboh lah waktu nama itu muncul gitu ya, Potato Head. Saingan ya malu ya. Terus kemudian Vinplus. Alumni Louis nih, saingannya Pothead. Jadi waktu di Pothead sama di Vinplus dikenal Bapak tuh banyak bawa terobosan baru gitu ya. Bisa nggak sih Pak ceritain inovasi manajemen lah, terutama ya, karena kan lu memang ada di business development gitu ya. Inovasi manajemen yang benar-benar mengubah cara tim bekerja. Sebenarnya nggak gua ya, nggak saya sendiri ya. Betul. Ini lebih dikarenakan di company-company tersebut tuh punya banyak orang-orang yang visi misinya sama, ya. Jadi kan bisa dibilang dua perusahaan ini yang tadi Bona sebut itu mostly mereka punya tim manajemen tuh punya visi misi yang benar-benar yang sama banget ya. Jadi kayak misalnya di satu company itu goalnya sederhana, terobosan yang kami buat tuh sederhana banget. Kita mau meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas servis dan kualitas operasional di dalam sebuah bisnis ya, industri, berbagai macam konsep. Kebetulan kan waktu itu memang lebih terkenal restoran, bar sama beach club ya. Nah dari situ akhirnya kita buat satu hal yang lumayan berbeda dan banyak orang yang belum ngerjain ya. Kita itu meminimalisir kinerja dan proses kerja si waiter sama runner. Meminimalisir. Bener-bener bagaimana supaya nih, bahkan sebuah metode yang kita kembangin bareng tuh, si waiter nggak boleh bertemu tamu. Why? Kenapa Pak? Nah akhirnya kita rekrut supervisor level. Nah, rekrut supervisor level ini juga nggak sembarangan. Jadi ada beberapa orang yang lagi abroad, ada beberapa orang yang lagi ada di cruise tuh kita teleponin, mau balik ke Indo nggak, gitu. Nah, orang-orang di level supervisor ini, mereka kan punya sebuah kelebihan sebenarnya. Mereka ada di benchmark leadership yang kurang lebih udah ngerti gitu ya, bagaimana memimpin, bagaimana ngajarin gitu, bagaimana menjaga operasional dan bagaimana menjaga kualitas pelayanan terhadap tamu gitu. Nah di situ pun si supervisor juga punya tugas tambahan, karena mereka punya waiter tadi tuh sebagai asistennya mereka, sama mereka juga punya daily worker juga, anak-anak fresh graduate yang pada baru lulus sekolah gitu. Si supervisor ini punya tugas, lu harus ngembangin dua orang yang ada di bawah lu ini supaya bisa jadi kayak lu. Ya kita kasih trainingnya, kita kasih karir path-nya ke mereka supaya mereka bisa ngembangin hal tersebut ya. Itu lumayan sukses. Ngukur rate-nya dari mana? Waktu itu kita ngukur rate tuh dari Google Review tetap sama, tapi faktor utama yang kita review itu dari TripAdvisor
Ya. Chief advisor, okay. Terus kedua yang lucunya lagi, tau nggak dari mana? Apa tuh? Uang tips. Oh, oke ya, tolak ukur yang paling Iya, jadi sebelum program ini dimulai, uang tips ya. ini sebulan tuh cuma 30 juta. Itu kecil tahun banget. berapa? 30 juta uang tips 2010 ya. 2010. 2010-an lah ya, 10, 11 gitu deh. Ya. Terus setelah program ini berjalan, tebak, lo kaget pasti. 100. Setelah 3 bulan, 6 bulan, 300 juta. Gila, duit tip 300 juta. Tips ya. In a month. Iya, in a month. Akhirnya mereka share itu. Dan mereka share, mereka ngelihat, oh gila ya ternyata kalau kita jujur, kalau kita punya environment bagus buat berkembang, kita bisa share apa yang kita dapat, ternyata tuh makin solid gitu. Nah terus terobosan kedua juga yang kita buat itu di company yang berbeda tuh merubah culture kerja. Merubah culture kerja. Ya, jadi di perusahaan ini nih banyak anak-anak yang udah pada kerja lebih dari 10 tahun, lebih dari 9 tahun gitu. Nah di situ sama HR juga ya, sama tim finance juga kita bikin satu skema people development program ya. Ya adalah programnya kita sebut karena itu bagian dari values kita punya company. Nah di program itu setiap orang tuh punya jabatan double. Jadi yang waiter yang nggak waiter aja, lu harus milih abis ini kemana. Iya, lu harus pilih job role yang baru, yang kira-kira akan bikin lu berkembang gitu. Iya, iya. Nah itu pun juga nggak bisa dikerjain sendirian ya. Terobosan ini kita buat secara bersama-sama, dan program development ini si company juga ngeluarin policy-policy supaya orang itu punya eager ya, punya kemauan untuk stay hunger, untuk tetap lapar, berkembang buat mempelajari hal-hal yang baru gitu. Jadi job site yang dia kerjain tuh dia boleh pilih mau ngapain, mau kemana. Ada yang DJ aja, dia milih operation juga gitu loh. Wah, saya selain DJ saya mau di operation dong. Berarti residen DJ ya? Residen DJ. Saya mau bantu di operation gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Kita tetap akan bantu program tersebut. Nah, di situ juga akhirnya suka nggak suka budaya kepemimpinan juga harus berubah. Dalam artian, ya lo harus ngasih kebebasan gitu loh. Lo harus bener-bener ngelihat bagaimana tim lo ini akan bertabrakan satu sama lain, ya, karena kan belajar hal baru gitu loh. Dan dia harus punya ketenangan dalam mempelajari hal-hal baru dan menjalani hal yang baru dia kerjain. Nah, gue rasa sih itu bisa dibilang dua hal yang lumayan bikin gue banyak belajar ya tentang people development, tentang ya hal yang bisa dibilangin gue sendiri sampai amazing sama tim waktu itu. Kita nggak ngerubah apapun, kita hanya ngerubah budaya kerja dan impact-nya ke net profit. Ya. Which si bos pasti pada ngeliat, gila ya kita nggak renovasi, kita nggak ngapain, net profit increase signifikan ya. Itulah kekuatan manusia sih yang di situ kayaknya sebuah momentum yang gue bilang gila. Human power. Jadi ini yang dibilang tadi ya kayak bisnis untuk people development, connecting people development to the business growth. Bisnis benar. Great. Ya rasanya sih di situ sih baru ngelihat ya ternyata manusia itu punya inner power tuh yang kalau digunain sebenarnya bisa beyond dari mereka sendiri expect. Ya. Nah Pak, ini sebenarnya di luar dari beberapa pertanyaan gue nih ya kan. Ini yang gue nggak demen nih. Gue berkembang apa adanya nih ketika kita ngobrol gitu ya. Tapi kayaknya perlu gue tanyain gitu. Tadi Bapak bilang, people itu punya inner yang memang bisa diolah hingga menjadi satu value yang lebih baik lah ya untuk bisa sampai menjadikan bisnis itu growth. And then ada added value yang berbeda. Human itu kan unik ya Pak. People itu unik, bener gak sih? Kadang kita bilang, kalau orangnya yang memang mau di-develop, dia akan terlatih. Ngalamin nggak Pak? Orangnya susah dibentuk gitu. Itu kan the hardest part nggak sih? So, apa yang Bapak lakukan? Minum dulu Pak. Ini yang terlewat sebenarnya, tapi gue pengen tanya. Iya. Nggak ada lagi. Saya sering berdebat sama istri. Wah, sampai dibawa ke ini ya? Bukan sampai ke alam kubur, dibawa ke alam tidur. Dibawa ke alam tidur. Gue sampai berdebat sama istri. Kayak istri tuh sempat ngomong, manusia nggak bisa berubah. Sampai saat ini pun
gue masih berkomitmen manusia bisa berubah. Tapi skalanya 10:1. Oke. Jadi 10 orang nggak bisa berubah, 1 orang bisa berubah gitu loh. Sampai akhirnya gue ada di satu titik, ya udah gue serahin semuanya ke Tuhan, gue serahin ke semesta, emangnya orang nggak akan berubah gitu loh. Jadi memang perubahan itu metodenya tuh inside out, Bon. Memang harus dari dalam keluar. Lu mau ribuan motivator datang ke hidup lu, kalau dalam diri lu emang belum ada keinginan berubah, emang nggak bisa gitu. Tapi kalau ditanya manusia itu bisa berubah atau enggak, ya bisa. Ya. Hanya masalahnya banyak nih orang-orang di dunia kita ya, di F&B, udah jatuh sampai kecebur lumpur pun masih nggak berubah gitu loh. Lu harus kepentok apa lagi sampai harus berubah. Nah yang bagus ini, orang-orang yang bisa dibilang dia berkembang dan sukses ya, dia berubah tuh sebelum dia jatuh. Makanya pentingnya itu orang tuh tiap saat buat selalu nge-review dirinya dan dia mengevaluasi dirinya. Agar apa? Agar jangan sampai gue jatuh baru berubah ya. Tapi sekarang sih Bon, sejujurnya kalau kayak gue udah lihat gitu, ini orang secara karakter, secara personality, dan menurut pengalaman gue lihat juga nggak akan berubah ya, gue akan diemin. Ya kayak lo mahat kayu udah nggak bisa lo pahat. Nah, kebayang ya dalam banget ya, kayak orang kalau didiemin tuh gimana ya, aduh. Jahat. Kadang lebih jahat ya buat orang-orang yang mimpin juga, itu lebih jahat lu ngediamin orang sebenarnya dibanding lu panggil one on one, lu marah-marah gitu, lu maki-maki dengan kata-kata kasar selama lagi one on one. Itu kalau udah didiemin sih udah antar pemimpinnya udah capek. Oke, make sense. Nah Pak Jeff itu kan udah pernah ada di mengelola dari bisnis yang skalanya kecil sampai ke bisnis yang besar gitu ya. Ada nggak sih Pak perbedaan yang paling mencolok dalam pendekatan kepemimpinan dari dua type of company itu? Gue bakalan ada minum lagi nih. Oh iya pasti, minum lagi Pak. Bapak abisin aja, ntar gue bikin minuman baru. Pertama sih, yang gue lihat sih kalau kayak di perusahaan besar nih, bisa dikatakan tuh investasi mereka terhadap manusia tuh menjadi sebuah aset tuh lumayan besar ya. Maksudnya beberapa hal mereka ngerjain ya. Kalau kayak gue perhatiin nih dari pengalaman gue tuh, mereka bisa nyekolahin talent-talentnya ya. Mereka bisa ada beberapa company itu yang kayak saya lihat tuh sempat dikuliahin ya. Buat misalnya dia mau naik ke level manajemen, dia kuliahin manajemen leader, itu hanya sekedar diploma atau S1 ya. Kemudian juga kayak perusahaan-perusahaan yang besar ini, mereka bisa tuh hiring leader-leader atau managerial senior level tuh yang benar-benar punya pengalaman mumpuni ya. Yang mereka hire tuh buat nge-sharing knowledge mereka dari luar masuk ke Indo ya. Jadi bisa dibilang nih perusahaan besar ini mereka lebih punya effort, mereka lebih punya rasa sabar buat ngelihat proses perkembangan manusia ya. Jadi kayak ngelihat manusia berkembang tuh kayak setahun 2 tahun tuh mereka sabar nungguin ya. Karena mereka udah tahu akan ada sebuah investasi yang akan mereka keluarin supaya bisnis mereka tuh bisa sustain. Nah, ini rata-rata big company kerjanya itu. Pernah Bon, ada di satu company gue tuh 6 bulan. Oke. Gue tuh nggak kerja. Elunya nggak kerja? Gue nggak kerja. Tapi waktu itu memang udah di hire, gaji udah full semuanya. 6 bulan itu gue cuma di training. Gue di training cara. Di hire tapi 6 bulan pertama lu cuma di training aja? Training. Perusahaan itu bisa dibilang perusahaan itu udah ngeluarin gaji gue full. Makan setiap hari gue dibayar. Dikasih mentor, dikasih trainer ya. Fast food, kebayang ya. Perusahaan kayak fast food 6 bulan tuh nggak apa-ngapain. Kalau kayak sekarang mungkin orang kenalnya manajemen training. Oke. Jadi mereka benar-benar training gue tuh selama 6 bulan steril dari operation. Buat apa? Buat dipersiapkan sama mereka sebelum gue dapat outlet baru gitu loh. Sebelum ini lu pegang outlet ini. Nah 6 bulan itu gue benar-benar sekolah. Jadi ya kebayang perusahaan kalau nggak gede banget
mana bisa ngerjain hal tersebut ya. Terus yang kedua ya, gue ngeliat dari sisi organisasi struktur, organisasi yang mereka develop nih, development organization-nya mereka. Perusahaan gede ini biasanya di level-level senior manager atau di level GM atau di level director, tiap elemen di organisasi struktur ini mereka pasti kasih orang-orang yang kuat banget, Bang. Ya kayak misalnya kita ngomongin dunia kita F&B kan pasti ada 4 elemen dasar buat megang sebuah F&B. Lu harus punya finance accounting yang kuat, lu harus punya HR yang kuat, marketing yang kuat, sama operation yang kuat. Nah, 4 elemen ini kan elemen yang lumayan dasar banget. Nah, perusahaan gede itu bisa 4 orang ini tuh dijadiin kayak key roles-nya mereka buat ngembangin bisnis tersebut. Jadi ya buat hire orang-orang senior kayak gitu kan cost-nya juga nggak murah kan. Lu orang mau pindah dari tempat yang settle ke tempat yang baru pasti kan ada beberapa bargain yang mereka mau. Nah, perusahaan besar tuh bisa ngerjain hal tersebut. But anyway, nggak berarti perusahaan kecil nih nggak bisa ngembangin tersebut. Mereka tetap bisa, tapi memang mereka harus cari cara paling efektif dan cara paling efisien serta cara paling irit buat ngembangin manusia. Selalu ada cara, nggak mungkin nggak ada cara ya. Yang pasti ya butuh kemauan sih sebenarnya. Hanya memang perusahaan besar ini lebih diuntungkan karena mereka punya investasi yang lumayan lah ya dibanding perusahaan yang lagi mau berkembang. Berarti kalau tadi dari dua tipe perusahaan itu ya, untuk dari perbedaan yang paling mencolok adalah kan tadi ya pasti kan cost wise sama waktu lah ya, bener sih, ketika mungkin yang lebih less effort dengan cost yang mungkin lebih ya kita bilang lebih ini ya, lebih efisien gitu ya. Berarti kita bisa nggak sih bilang, kalau gue bilang waktu yang akan didapat atau dihasilkan dari hasilnya itu mungkin akan lebih lama. Betul. Dibandingkan dengan perusahaan besar yang tadi ya dengan effort yang bukan apa ya, dengan good investment yang udah diberikan, hasil juga bisa lebih cepat. Gitu. Betul. Passion Bapak di people development. Aduh. Apa sih turning point-nya yang bikin Bapak tuh lebih fokus pada pengembangan orang daripada operational business? Nampak? Turning point ya, berat banget lagi. Waktu habis loh. Iya habis, gila. Great. Berarti nggak salah-salahan bikinnya ya? Oh enggak dong. Turning point, bicara masalah turning point sebenarnya kita nggak pernah tahu ya kalau ternyata bisnis itu related sama manusia tuh ya sok tahu banget kalau gue bilang dari awal gue mengetahui hal tersebut. Enggak sih. Sebenarnya ada satu kejadian yang bikin gue shock banget tahun ketika usia gue tuh masih 26-27an kalau gue nggak salah ya. Gue 26-27. Ya, gue buka coffee shop saat itu di Bandung. Gue buka coffee shop di Bandung, malam takbiran lagi bukanya. Kebayang malam takbiran semua orang Bandung keluar. Gue baru realize salah satu barista kita tuh lulusan STM. Pengalaman kerja pertamanya di pabrik garment. Kemudian pindah ke coffee shop yang lagi kita operate buat opening nih. Ya, orang Bandung malam takbiran keluar semua, antri. Udah? Antri, terus akhirnya gue bilang, aduh, pincang nih ada 2 orang gitu. Terus sempet shock gitu. Akhirnya saya sempat ngobrol sama para senior, you guys punya solusi nggak nih? Karena ya anggap sebut namanya Erwin ya. Si Erwin ini masih baru banget. Dia nggak bisa megang mesin. Dia nggak bisa megang blended juga, dia nggak hafal gitu. Nggak apa-apa, kayaknya dari kita semua nih yang paling hafal sama POS Bapak ya. Bapak di POS aja. Waduh, mati tuh. Akhirnya dikasir ya, sempat dikasir. Tapi ya akhirnya senior ini ngelindungin si Erwin ini nih. Akhirnya Erwin tuh mereka kasih kerjaan yang loadnya nggak gede ya. Yang ya kayak ngambil gelas aja, kayak bantu ngambil sirup, bantu ya pokok nge-packing, tutup, take away. And which gue stres banget dong, sampai ada satu orang Bandung, gue inget banget sampai sekarang, dan itu sebuah pelajaran buat gue. Dia bilang kayak gini, Mas,
kalau kerja di Bandung senyum, jangan jutek banget gitu. Tahu gak? Gue digituin, gue langsung melongo, gue bilang astagfirullah. Gue percaya nggak tadi kan gue bilang Pak Jeffrey itu kalau nggak kenal dia jutek. Gue cuma bilang iya Mas maaf gitu loh. Iya senyum Mas, jangan jutek kayak gitu. Iya maaf, saya lagi lihat antrian, saya minta maaf, saya lupa senyum. Akhirnya gue pelan-pelan senyum. Nah di situ akhirnya gue mulai ngelihat, oh gila ya, ternyata setelah kita melewati fase itu, orang berkembangnya memang butuh environment yang bagus ya. Pendukung-pendukungnya nih, senior-seniornya tuh di situ ya karena gue orang Jakarta salah satunya, sisanya juga orang Bandung. Mereka tuh kayak ngejagain anak ini supaya udah nggak apa-apa, nggak usah panik segala macam. Senior ini kerjanya lebih gigaan. Saat itu kita buka nggak cuma coffee, kita buka makanan, kita buka breakfast, orang bisa all day dining juga gitu. Jadi sebagai barista lo nggak dituntut buat nyiapin kopi, lo dituntut juga buat nyiapin makanan. Nah itu memang gue lihat environment itu lingkungan amat sangat mendukung seseorang itu berkembang. Nah dari situ gue memahami ya, orang bisa belajar ternyata ya, nggak pengalaman bukan dibilang nggak penting ya, tapi kalau ada kemauan buat belajar dan komunitas atau ekosistemnya mendukung, orang bisa berkembang. Akhirnya along the way terus gue pindah ke tempat berikutnya itu akhirnya di situ juga jadi satu momentum ya buat gue kalau karir tuh udah pasti naik turun. Dalam artian ketika di coffee shop itu gue mulai di posisi senior outlet, nah gue pindah ke tempat baru lifestyle industry ini, gue rela posisi gue pindah ke captain floor saat itu. Itu kan kebicara masalah gengsi, kerjaan lu jauh banget gitu loh, dari lu tadi ada di atas terus sekarang lu ada di level menengah gitu. Ada lumayan belajar. Nah, akhirnya di situ pun gue mulai belajar bagaimana kayak the founders tuh memperlakukan orang dari proses interview ya, bagaimana mereka ngeluarin visi misinya, kenapa mereka mau ngebangun brand ini atau perusahaan ini, sampai akhirnya ada satu momen tuh di usia 30-an gitu ya, lagi tinggal di Bali itu, ada satu sistem lagi yang akhirnya gue mikir kayaknya patut buat dicoba deh. Kayak misalnya bukannya internal competition, gue lebih nyebutnya internal competition. Jadi di Bali. Jadi lagi briefing tuh kita ini para manajer. Ini Bali berarti di Pothead bukan? Pothead. Okay. Kita para manajer yang dari Jakarta maupun yang asal Bali itu, kita sering ngadu antara junior level sama senior level tentang kayak hal-hal simple lah, product knowledge gitu loh. Okay. Si senior ini yang kita tumbuhkan itu budaya malu sebenarnya. Kalau misalnya skillnya, knowledge-nya itu lebih bagus daripada si junior gitu loh. Nah, di situ akhirnya tumbuh sebuah iklim kompetisi sebenarnya, sebuah iklim kompetisi yang akhirnya bisa menjadi kunci buat manusia itu. Kalau iklim kompetisinya dibuat sehat, ternyata juga bisa berkembang juga gitu. Nah, jadi kalau bicara masalah kayak turning point, gue rasa sih baru gue mulai from masalah people development ya after 30 lah ya. 33 ya, 32 baru kayak gue mikir, wah manusia nih menarik kayak. Dan tapi masalahnya nggak semua orang mau ngurusin manusia. Iya. Apalagi kayak ngedengerin curhat gitu ya. Ya tapi suka nggak suka, ya itu salah satu hal yang memang harus dikerjain juga gitu. Tapi pada saat di usia tadi, pada saat turning point Bapak itu ya di usia 30 tahun ya, 33 tahun gitu ya. Itu sudah mulai ke people development atau baru akhirnya more deep? Baru. Tadi ya, akhirnya itu masih kayak mikir-mikir halu lah ya, kayaknya manusia nih oke nih, manusia oke. Sampai akhirnya ada sebuah company yang mau hiring, terus gue sempat mention sama si owner gitu. Kayaknya passion gue ke people development deh. Training segala. Bahkan waktu itu gue belum nyebut people development, gue masih nyebut training center. Ya kalau misalnya perusahaan Bapak nih punya training center dan saya bisa jalurin passion saya di training, saya mau banget. Nah, disitulah gue nemuin
sebuah perusahaan F&B yang punya training sendiri, center sendiri dengan para trainer-trainer yang wah gue sendiri kayak gue punya HR director, kayak waktu itu gue punya si orang yang training wine sommelier-nya juga, terus ada orang yang training leadership-nya juga. Itu sih gue lihat gila nih orang sih hebat-hebat banget. Nah di situ gue baru mulai berpikir, oh bukan cuma training ternyata, tapi it's about people development gitu. Training itu hanya bagian dari proses people development. Jadi training itu sebenarnya tools buat orang berkembang gitu. Nah di situ setelah 34, 35 lah di situ baru gue kenal yang namanya people development tuh apaan. Dia mulai dalemin gitu ya. Mulai ngedalemin. Makanya disitulah perusahaan itu berinvestasi. Dia mulai akhirnya men-certified kita orang-orang yang concern sama people development. Ini ya, kita ngegalinya ke dalaman apa nggak sih ya? Well, anyway, thank you Pak Jeffrey. Ini sebenarnya kalau gue lihat ya bisa dibilang based on your experience dari apa yang Pak Jeffrey alamin dari mengawali karir dari tadi SDW, kemudian ya bertahap lah ya sampai akhirnya bisa deep ke people development. Ini kalau gue tadi runut gitu ya, emang ada experience yang bikin dia akhirnya tergugah gitu ya. Melihat cara pandangnya tadi ya, cara pandang how to treat people. Benar nggak sih Pak? How to treat people and then ya tadi balik lagi sampai di bawah loh ke obrolan ini ya, pilotok ya Pak. People itu bisa berubah. Benar. Kalau diolah. Benar sih Pak. Oke, great. Oke Pak Jeff udah habis. Keren tuh kalimat lo ya, kalau diolah benar. Kalau nggak mau diolah ya gitu-gitu aja. Iya, ntar lu diemin aja ya sih. Oke, great guys. Ini Pak Jeff sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, gue bikinin lagi minuman kedua. Oke, minuman keduanya ini sama, masih refreshing. Beban ya, karena minuman pertama udah enak, awas ya kedua. Enggak lah, gue bikin lebih enak lagi dong. Ini tuh bisa dibilang jadi sesuatu yang mungkin ya ini fresh lah, masih di tropical things lah ya. Ini gue bikin konsep highball drink lah ya, tapi this is non alcohol as request. Padahal sebenarnya banyak lupa kalau mau. Iya. Oke. Masih pagi ya. Ini with squeeze orange, fresh squeeze orange. Terus ini hydrosol guava. Gua carbonate. Guava itu? Iya, you can smell nanti Pak. Oke. Keluar aromanya. Ini guava. Oh itu salah satu cara buat stir ya? Iya. Jadi kalau nggak ada, sebenarnya kan kalau di stir itu kadang kalau ada karbonat di atas itu dia nggak cepet bisa mix well. Makanya di swizzle kalau bisa. Tapi karena ini ada ice block panjang, makanya kita tarik ulur Pak. Nah sama balik lagi kan. Iya lo guavanya kecium sampai sini. Cium kan, ini fresh guava kita olah terus kita bikin hydrosol. Tadi kan ada lo lihat pop kan ya gitu, kita bikin hydrosol and then balik lagi kan sustainability itu juga masih eksis ya sampai sekarang. Kan gue tadi bilang kan Pak gue mau bikin ya wellness drink lah buat lo. Terus sama mindfulness nih. Sedap. Mindfulness ini sekarang ya ini gue bikin ya dari guava ini sampai gue olah ke ampasnya pun gue jadiin garnish. Nah di sini tuh gue bikin guava leader. Nanti Pak Jeff bisa coba. Aduh. Gue sempat pesimis sebelum datang kemarin sih. Gue ini jangan dong. Bikin pakai ini aneh, jangan konsentrat atau sirup semua. Iya dong. Cakep. Aduh gue nggak bawa handphone lagi. Foto dulu nih harusnya. Ini bisa dimakan? Bisa, kan gue bilang sustainable kan. Jadi diolah semuanya gitu loh. Sampai ke ampasnya juga kita olah. Gue minum nunggu pertanyaan juga nih. Iya dong, tunggu pertanyaan dulu. Oke, kita balik lagi. So, tadi kalau dengerin dari pertanyaan awal sampai, tadi berapa pertanyaan ya? Kalau nggak salah 5 ya gitu. 500 kayaknya. Menarik kan, dari operasional sampai akhirnya fokus ke people development. Nah sebenarnya kalau dari cerita tadi itu bisa dibilang jelas banget kalau di industri F&B itu dynamic. Pasti akan ada selalu perubahan. Tinggal balik lagi, kita siap nggak sama perubahan itu, bener nggak sih? Industri yang nggak bisa tidur. Bener banget. F&B itu. Mereka dikit udah lewat gitu kan. Lewat apa di? Lewat.
Nah sekarang kalau ngomongin bicara perubahan nih ya Pak Jeff, pastinya kan kita juga penasaran nih sama pandangan dari Pak Jeff terhadap tren dan inovasi di F&B industri. Ya kan, nah makanya sekarang ini kan industri itu berkembang banget ya, F&B. Kita ngomongin dari, padahal kemarin pandemik, wah kita hancur-hancuran banget sih Pak. Terus abis post pandemik itu gila, semua udah mulai naik lagi, bahkan sampai ke dari koktail, oke lah, terus coffee, wow gila banget kan. Nah di sini tuh sekarang industri F&B berkembang, makin kompetitif. Ini pastikan banyak yang harus kita pikirkan in the future. Dari mulai inovasinya, terus sama tren dan inovasinya lah. Nah ini kita masuk ke pertanyaan berikut nih Pak. Oke, menurut Pak Jeffrey, apa sih strategi yang paling efektif supaya sebuah brand itu tetap relevan dan punya daya tarik di pasar? Ini kalau gue jawabannya kalau nggak bener orang pada nyiram muka gue ya. Strategi paling efektif. In your opinion. Ya efektif atau nggak efektif, gue minum dulu. Lu makan garnish ya Pak? Jadi kayak... Nggak nih, minum dulu atau garnish ya? Atau garnish dulu. Terus minum. Real guava. Wah, gue bukan penggemar mocktail, tapi gue nggak nyangka mocktail bisa begini. 100. Kayaknya kalau gue buka coffee shop, gue tahu nih siapa yang gue cari. Oh gitu ya, open Pak. Oke. Terasa ya guavanya? Iya dong, karena gue pakai real guava. Di dehydrate atau diapain? Keringinnya? Yes, dehydrate juga. Kita olah. Tapi masih ada basah-basahnya. Ya karena kan ini aerated udara Pak. Ada udara kan. Lagi ya. Doyan maneh. Saat ini ya, sedap. Tahu nggak Bon? Apa? Butuh 6 tahun. Oke. Kalau lu mau nyobain tiap restoran and bar di Jakarta. Tapi dulu gue dengar 5 tahun. Ada yang bilang tahun. Ya? 6 tahun ya? Oke. Ada 5.400 atau 5.600 restoran bar dari skala menengah ke atas. Jadi bisa dibilang 6 tahun lu baru muter. Jadi jangan-jangan sebelum lu muter tempat udah tutup ya. Yang menyakitkan. Jadi saat ini kalau bisa dibilang efektif atau enggak, gue sih nggak berani jawab ya. Tapi kalau gue belajar dari pengalaman gue dan gue lihat beberapa orang yang masih sukses atau dia masih dengan bisnisnya saat ini ya, produk tetap masih nomor satu. Produk ya? Ketika lu punya produk yang kuat, orang pasti akan balik lagi. Ya, ya tentunya produk yang kuat ini kan sources-nya juga harus kuat, terus konsistensinya juga harus dijaga. Nah ini kan mempertahankan sources sama mempertahankan konsistensi, ini kan sebenarnya out of control satu orang, ini kan kontrol dari beberapa pihak. Nah terus yang yang kedua gue lihat efektif juga ya, orang yang konsisten di dunianya. Ya contoh kayak lu deh, yang paling dekat misalnya lu konsisten. Iya. Gue bingung mau ngasih contoh siapa. Yang di depan mata gue aja deh. Contoh lu nih, lu puluhan tahun di bar. Lu nggak pernah keluar dari bar. Lu nggak pernah ke dapur. Lu nggak pernah bosen di bar atau lu jadi kerja di asuransi atau lu jadi teller bank misalnya gitu. Lu tetap konsisten di bar. Whatever happen, lu tetap ada di bar. Nah, orang yang punya integritas ini juga bisa jadi magnet buat bisnis. Lu bisa jadi sustain ya. Jadi kalau kayak ngomongin bisnis sekarang tuh brand yang keren, kemudian interior yang instagramable, yang lu foto di mana aja kayaknya cantik banget, kemudian musik, fashion, itu mah buat gue sih kayak seasoning aja. Lu hanya menjadikan itu sebagai sebuah bumbu dalam bisnis gitu loh. Tapi kalau misalnya kebayang lu punya produk yang kuat dan lu orang yang punya integritas dari apa yang udah lu kerjain dalam hidup lu, dan itu lu bisa konekin, lu bisa menjadikan sebuah bisnis yang relevan dengan yang udah lu jalanin, gua rasa sih itu lebih settle ya.
gue rasa bisa lebih efektif. Ya, agree. Nggak keluar jalur tapi di develop. Iya. Karena orang akan balik lagi karena siapa yang dia temuin, apa yang dia consume, apa yang dia makan dan siapa yang dia lihat. Apa yang dia makan, apa yang dia lihat. Bener nggak ya? Bener. Lo inget gak sih waktu dulu COVID? Sama lu ya, satu perusahaan. COVID ya, sadis gue bilang. Ya. Banyak bisnis goyah. Apalagi kita ngomongin F&B, bar scene lah waktu itu ya. Wah, itu gila-gilaan. Kita struggle banget gitu ya. Kalau gue boleh tanya dari Pak Jeff, strategik apa yang paling efektif untuk bisa bertahan dalam kondisi saat itu? Wah, kita nih sama-sama korban COVID di perusahaan yang sama ya sebetulnya. Yang perlu disyukuri masa itu udah lewat. Ya. Kalau bisa jangan ada kejadian lagi. Terus satu hal yang dipelajari itu pertama buat para shareholders ya, buat para senior manager nabung, saving ya. Jadi benar-benar siapin cash buat hal ini ketika suatu saat kejadian punya pegangan ya. Jangan baru profit dikit langsung bagi-bagi dividen, langsung bagi-bagi profit percentage sampai nggak punya saving sama sekali ya. Kemudian ya yang paling kerasa sih sebenarnya lean organization. Organisasi itu harus kurus, ya. Lu lean organization dalam artian lu kebayang kalau misalnya di posisi holding atau posisi top level tuh wide dan lebar banget, ya. Sedangkan ya secara cost, secara beban, ya bukan gue bilang manusia adalah beban ya, tapi secara payroll pun juga pasti kan nggak kecil. Betul. Buat membiayai holding yang segini besar. Makanya di situ gue ngelihat supaya lebih ngelihat sebuah bisnis tuh bisa tetap profitable dalam keadaan ya pandemik kayak COVID kemarin, ya lu harus buat selin mungkin ya. Makanya penting di level-level top itu orang-orang yang bisa mikir strategik sama bisa teknis in the same time. Ya jadi dia nggak ngerti apa yang dia kerjain, tapi dia ngerti mau kemana juga abis ini gitu loh. Makanya ya boleh dibawa sedikit ya pengalamannya Bona, bukannya di-utilize loh dulu ya. Bukannya dikerjain ya. Maksudnya dari head mixologist tuh. Tapi itu jadi learning point buat gue, learning zone buat gue juga saat itu. Dari head mixologist terus ke F&B manager ya, bisa dibilang kan dari tadinya spesialis ngurusin minuman doang, sekarang akhirnya harus ngurusin manajerial. Ya itu salah satu cara yang paling efektif sih saat itu supaya karena bagaimanapun nggak bisa kehilangan orang yang ngerti teknis ya kayak Bona saat itu. Jadi teknisnya kita butuh, kreativitasnya kita butuh, strategic thinkingnya kita butuh gitu. Nah itu yang makanya kita cari. Bahkan kalau mungkin kita bisa ingat ada GM operation, GM hotel yang akhirnya jadi HRD. Ya itu kan salah satu hal yang akhirnya kayaknya kita butuh HRD yang benar-benar ngerti tentang orang, HRD yang benar-benar bisa jadi jembatan gitu loh ya. Karena kan policy lagi COVID itu kan aneh-aneh nggak? Polisinya kan toto gaji orang di persentase gitu. Nah kan butuh HRD yang bisa jadi jembatan antara manajemen sama si karyawan yang ada di entry level. Terus yang ketiga tuh yang paling penting sih kalau ini kejadian lagi, pertahankan entry level. Pertahankan tuh yang namanya waiter, yang namanya bartender. Karena dalam kondisi COVID, dalam kondisi pandemi, mereka itu yang lebih berani berjuang sebenarnya dibanding kita nih yang ada di level senior yang kalau keluar takut, yang kalau mau ngerjain apa-apa takut ya. Tapi kalau kayak yang di entry level ini, mereka tuh benar-benar punya daya juang yang tinggi. Mereka tahu siapa tamunya, mereka bisa teleponin tuh tamu-tamu karena emang tahu, oh ini dulu waiter gue, ini bartender gue. Mereka bisa hubungin secara personal buat Pak, beli dong, kita lagi ada produk ini yang bisa di take away, Bapak bisa bikin di minuman ini di rumah, kita udah bikin premix, Bapak bisa di rumah, Bapak bisa nggak usah kemana-mana, Bapak minum di rumah atau Bapak makan di rumah. Nah, ya 3 hal itu sih menurut
menurut pendapat dan pengalaman saya yang udah pernah kita lewatin COVID kemarin, dan ya alhamdulillah sampai sekarang perusahaannya masih ada ya. Ya mungkin kita hanya sebuah debu dalam sebuah bangunan nih. Jangan dong. Tapi itu sebuah pengalaman yang wah itu gila, sih saya sih belajar banget, dan kebetulan tim yang saat itu kita kerja sih semuanya sih benar-benar ada di same page gitu loh, nggak ada yang aneh-aneh. Iya. So, gue jadi flashback lagi tadi. Dari ngomongin dari hal krisis sampai strategik yang mesti gimana, sampai ada di mana poin tadi akhirnya jadi learning zone gitu ya, learning point and learning zone juga gitu ya. Balik lagi, ya kenapa akhirnya memang people development itu butuh, ya kan? And then apa ya tadi ya, multi talent, multi skill saya butuh banget dalam satu company. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini tadi kan kita ngomongin F&B industri itu sekarang ini bisa dibilang kompetitif ya Pak? Iya. Dynamic iya, terus kompetitif juga iya. Nah, 5-10 tahun ke depan, ya kalau Pak Jeff lihat dalam jangka panjangnya 5-10 tahun ke depan itu, inovasi apa menurut Pak Jeff yang akan menjadi game changer di industri F&B? Inovasi sih nggak akan terlalu banyak hal signifikan ya. Kayak orang ngomongin food tech juga, orang ngomongin masalah AI juga. Gua rasa sih di industri F&B nggak banyak perubahan signifikan ya. Hanya mungkin juga Bona ingat ya, kita ngomongin 10-15 tahun yang lalu kita nemuin tuh restoran Palu Gada, apa lu mau ada, makanan apapun ada, dari Indonesia, Western, semuanya ada di dalam sebuah restoran. Nah, gua rasa sih 5-10 tahun ke depan yang kayak gini nggak akan jalan. Yang jalan tuh lebih restoran-restoran yang benar-benar spesifik, benar-benar on point ya. Orang datang ke situ ya karena pengen makan ramen, orang datang ke situ karena pengen makan udon, orang datang ke situ pengen makan steak doang. Bahkan steak aja juga udah mulai spesifik gitu. Gue datang ke situ karena dia punya wagyu Jepangnya emang enak, emang cuma jual wagyu Jepang doang misalnya. Gue datang ke sini karena itu masuk kategori Western Steakhouse gitu. Gue masuk ke tempat ini karena emang gue pengen makan burger doang. Nah, 5-10 tahun ke depan restoran akan semakin spesifik, restoran akan semakin kecil. Kenapa? Sewanya udah gila-gilaan. Ya kalau dulu 10-15 tahun yang lalu kita masih bisa ngomong kalau mau buka restoran di pinggir jalan gitu, sewa-sewa rumah, mungkin di projection rent-nya paling cuma 5% atau 4% dari revenue. Sekarang mah jangan harap. Ya. Sekarang yang namanya cost rental tuh udah bisa nyentuh 10-20% even. Ya, ini menandakan semakin besar dan semakin luas restoran yang lu punya, pasti akan semakin gede lu punya cost. Apalagi ngomongin di Jakarta, di kota besar. Makanya secara sizing akan lebih kecil, secara konsep akan lebih spesifik sih. Jadi kayak on point lah ya. On point, ya. Ya kata yang paling tepat ya itu sih. On point ya. Ya gue bisa bilang setuju sih kalau kita lihat 5-10 tahun ke depan dengan tadi Pak Jeff punya insight gitu ya. Ya kita lihat sekarang ya iya benar sih. Jakarta satu ya memang tempat udah pasti gila rapet lah ya. Dempetan semua. Kalau mau invest lebih besar pun kayaknya udah nggak bisa lagi di center gitu kan. Oke. Kita masuk ke bagian lebih santai sama lebih seru. Ini gamenya namanya Drip or Dead. Nah, Drip or Dead. Tapi sebelum ke sana, sebenarnya nih gue balik lagi tuh ya, kayak Pak Jeffrey itu kan biasanya suka kasih training ya. Kasih training atau coaching ke orang nih, ya kan. Sekarang ini kita balik. Kita balik kasih pertanyaan. Kita balik jadi satu game inilah gitu. Dari tadi gue ditanyain terus. Makanya gantian kan. Biasanya lo yang suka interview orang, lo kasih coaching ke orang. Sekarang kita balik ya, gue yang banyak nanya. Nah sekarang ini gue tanya lagi, tapi gue kasih satu state yang benar-benar lo harus jawab cepat ya Pak. Gak boleh mikir panjang. Jadi ini Drip or Dead. Drip or Dead ini Pak Jeff tuh harus
jawab dengan cepat dari semua pertanyaan yang gue kasih. Oke. Oke, siap aja. Lu minum dulu deh, bersantai. Iya, udah deh. Minum dulu bersantai. Wah, kita belum cheese udah mau habis. Treat house. Oh iya, belum cheese ya dari tadi ya. Deh gue sisain tuh. Bisa. Gue masih bisa top up sama hidrosol si guavanya. Oke. Siap ya? Siap. Drip on that. Siap. Oke. Hotel bintang 5 atau beach club? Beach club. Wow, oke. Pre-opening project atau turnaround project? Aduh, dua-duanya gue demen. Pre-opening. Pre-opening. Fokus revenue atau people? Orang. Oke. People dong. Leadership di dapur atau leadership di front? Depan, front office, front. Training langsung atau mentoring personal? Mentoring personal. Itu rate suksesnya tinggi banget tuh. Oh, tambah. Tapi emang lama. Oke. Brand lokal atau internasional? Lokal dong, kayak Drip. Masuk. Oke. Bisnis F&B atau bisnis hospitality hotel? F&B Tiladai. Oh, oke. Tagline itu ya. Coach or leader? Aduh, dulu leader, tapi kayaknya sekarang gue coach aja deh. Brand. Udah. Aduh. Sampai lagi ya? Enggak, udah. Alright. Gimana Pak rasanya tadi? Harus cepet mikir. Deg-degan, gue ngeri salah jawab gitu. Kayak gue ngeri ya udah sesuatu yang gue sukanya cuma dulu gitu, sekarang udah enggak. Iya. Tapi udah lah ya, relax lah ya. Tapi oke lah ya, gue puas dia sama jawabannya. Puas kok, gue puas. Kenapa pertanyaan pertama hotel sama beach club? Ya itu yang paling gue liat Pak Jeff itu ya, hotel sama beach club nih. Gue di hotel cuma sekali. Great, oke Pak Jeff. Sekarang kalau gue boleh tanya lagi ya, banyak banget. Ya, tadi gue nanya mulu nih. Iya. Mimpi besar Pak Jeff sekarang nih, terutama dalam kaitannya dengan people development di industri F&B. Apa mimpi besar Bapak? Aduh, gue mau minum udah habis lagi ya. Mau Mimpi? Enggak, udah, Bon. Tarik buat cheese nih. Cheers. Mimpi besar ya. Udah tua juga ya. Mudah-mudahan juga belum telat. Jangan bilang tua dong, Pak. Mature, mateng. Ya, mimpi yang lagi gue mau bangun tuh ya. Gue mau bangun dan gue lagi berkolaborasi sama teman-teman gue tuh. Kita merintis sebuah lembaga pelatihan dan pengembangan manusia, ya terutama di dunia F&B. Ya sebenarnya kita ini udah rintis selama 3 tahun ini, ya. Ya itu gua rasa harusnya bisa jadi impian terbaru buat ya gua dan teman-teman gue itu, karena di situ kita punya visi misi itu empowering the ordinary to become impactful. Ya, bagaimana orang-orang yang biasa-biasa aja nih dia punya impact di dalam bisnis atau industrinya. Dan di sini pun juga kita pegang values yang kita tulis dalam bentuk RISE ya. RISE itu relevan. Tadi kita sempat bahas inside out, perubahan itu dari dalam. Relevan ini ya lu kalau mau belajar yang ada hubungannya aja, jangan yang jauh lu baca buku yang nggak ada hubungan sama karir yang lagi lu jalanin. Kalau bisa ya stay relevan dengan apa yang lu kerjain. Kemudian perubahan itu inside out, dari dalam keluar. Terus S-nya itu simple, kerjain hal yang sederhana aja. Dan yang terakhir jangan lupa enjoyable. Jadi kalau ngerjain sesuatu itu yang fun, jangan dijadiin beban gitu. Nah, mudah-mudahan sih ini ya ya bisa jadi impian setelah karir ini nanti pelan-pelan shifting lagi. Great. Doain ya. Amin Pak, gue doain Pak. Ya, karena itu passion, bener gak sih? Iya. So guys, gue sih kayak tarik nafas ya. Akhirnya lega. Oke. Tadi kita udah denger stories dari Pak Jeffrey ini, bisa dibilang ya gue salut sih sama perjuangannya Pak Jeffrey. Waduh. So, gue senang banget bisa ada Pak Jeff di sini. Anyway, thank you so much Pak Jeff. Terus udah berbagi hari ini. Dan buat teman-teman di sana juga yang nonton Drip Talks kita kali ini dengan Pak Jeff, semoga ada mendapatkan insight baru untuk how to run the business in the F&B, atau juga tadi terkait banyak ya
dari brand yang harus gimana sih caranya tadi supaya brand itu tetap kuat gitu ya. Itu banyak banget di sini insight-nya. Sama tadi ya, di saat krisis kita mesti bagaimana, strategik apa, teknik tactical saat itu yang harus dilakukan apa secara teknis dan strategiknya itu harus bisa cepat dan bersamaan sehingga bisa menjadikan people itu harus bisa multi skills, multi talent. Guys, so that's our tips and stories today. And then I hope to see you again in the next episode. Drip Talks, where every drink opens a new stories. Cheers! Cheers! Thank you banget Pak Thank you, Bon.